Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini, nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani, nggak berani, nggak berani, nggak berani. Lawan Prabowo, Presiden Jokowi dalam perayaan HUT Partai Gerindra pada 15 Februari 2025 menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat karena tak ada yang berani mengkritiknya. Ironisnya, hanya 2 hari berselang, tepatnya 17 Februari 2025, ribuan mahasiswa di berbagai kota justru turun ke jalan, meneriakan kritik keras dan seruan perlawanan terhadap Prabowo. Pernyataan yang seolah menutup mata terhadap realitas ini pun memicu kontroversi. Benarkah tak ada yang berani mengkritik, atau justru kritik itu muncul sekedar menjawab tantangan Joko Widodo? Selamat datang di channel Opini Alvin. Mahasiswa menjawab tantangan Joko Widodo. Sungguh ironi. Hanya dalam waktu 2 hari sejak Jokowi memuji Prabowo setinggi langit dan menyebutnya sebagai orang terkuat karena tidak ada yang berani mengkritik, Prabowo justru harus menghadapi sebuah kenyataan pahit, memecahkan rekor sebagai presiden yang didemo hanya dalam waktu 120 hari pemerintahannya. Mirisnya lagi, huru-hara yang terjadi hampir semua kota besar di Indonesia ini dilakukan di saat hati Prabowo senang berbunga-bunga. Berbagai peristiwa penting telah dilalui Prabowo dengan segala ekspektasi membanggakan. Survei Litbang Kompas menyebut tingkat kepuasan publik pada pemerintahan 100 hari pemerintahan Prabowo di atas rata-rata, yaitu 80,9%. Di hari perayaan HUT Partai Gerindra, Prabowo menerima pujian dari ribuan kadernya karena mampu memimpin partainya hingga memenangkan pemilihan presiden. Keberhasilan Prabowo di partai lalu diganjar dengan penunjukan secara aklamasi, kembali didapuk jadi pimpinan tertinggi di partainya untuk 5 tahun ke depan. Berbekal rasa percaya diri yang tinggi, Prabowo sampai pada kesimpulan bahwa di posisinya yang sekarang dia sudah menjadi sangat kuat. Sayang sekali bahwa rasa percaya diri yang berlebihan membuat Prabowo tidak mawas diri. Godaan pun datang, dan sebagaimana manusia lain pada umumnya, Prabowo dan Partai Gerindranya mencoba memanfaatkan kesempatan ini, kesempatan ketika sedang merasa paling jadi pusat perhatian. Mereka, Prabowo dan partainya segera mengumumkan pencalonan kembali menjadi calon presiden untuk tahun 2029. Deklarasi dini ini tentu mengejutkan banyak pihak. Sementara rakyat berharap Prabowo mampu menyatukan semua elemen bangsa, menghilangkan kotak-kotak yang bertikai pada saat Pilpres 2024, Prabowo justru mengambil langkah berbeda. Prabowo terus melebarkan jarak antara kelompok mereka, kelompok pendukungnya dengan kelompok pendukung calon presiden yang lain. Ya, Prabowo mengoyak luka, bukan pada luka lama tapi pada luka yang masih sangat baru, luka yang masih menganga. Pihak-pihak yang berseberangan pada saat Pilpres pun pada akhirnya menarik kesimpulan sendiri. Prabowo selamanya tidak akan pernah merangkul mereka. Dan kemudian mereka inilah yang ibarat api dalam sekam, membara menunggu pemantik untuk siap meledak. Satu hal yang dilupakan oleh Prabowo dan partai pendukungnya. Prabowo menang bukan karena murni disenangi oleh mayoritas rakyat Indonesia. 3 kali Pilpres, Pilpres 2009, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 adalah sejarah tak terbantahkan, Prabowo dikalahkan oleh kandidat yang lain. Kunci kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 sejatinya ada pada Joko Widodo. Joko Widodo sebagai presiden, memanfaatkan semua fasilitas yang dia miliki, mengerahkan menteri, kepala daerah, kepala desa sampai aparat negara yang lain untuk memenangkan Prabowo. Bantuan sosial dalam berbagai paket dihamburkan untuk memenangkan hati rakyat. Dan pemilih-pemilih yang demikian, pemilih yang memilih karena terpaksa atau setengah hati dengan mudah akan berpaling. Keputusan Prabowo dan partainya deklarasi dini sebagai calon presiden tidak hanya melukai hati para loyalis pendukung calon presiden lain yang menjadi rival Prabowo di Pilpres 2024. Joko Widodo yang juga mempunyai ambisi yang sama menempatkan putra mahkotanya pada posisi pimpinan tertinggi pada musim politik tahun 2029 tentu saja juga ikut terluka.
Amarah itu tentu saja harus dipendam kuat-kuat mengingat sang putra mahkota masih berada dalam lingkungan istana. Namun secara halus, seperti biasanya, Jokowi mencoba mengingatkan Prabowo. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. 2 kali yang mengalahkan saya. Bahkan dengan penalaran yang sangat sederhana sekalipun, kita pada akhirnya bisa memahami bahwa kehadiran Jokowi di acara perayaan HUT Partai Gerindra tidak lebih dari 2 agenda utama. Pertama, mengingatkan Prabowo siapa penguasa yang sesungguhnya. Jika diterjemahkan secara bebas, Jokowi seolah ingin berkata, "Bro, sadar diri. Kalau bukan karena saya, Anda bukan siapa-siapa." Kedua, Jokowi sengaja melontarkan kata-kata pemantik menantang rakyat Indonesia untuk tampil mengkritik Prabowo. Jokowi sadar betul bahwa pemilih mereka bukanlah orang-orang fanatik yang akan mendukung secara membabi buta apapun yang mereka lakukan. Dan dengan sedikit pemantik, pidato pinggir jurang Jokowi menyentak istana. Ribuan mahasiswa bersatu padu dengan berbagai elemen masyarakat sipil turun ke jalan meneriakan lawan Prabowo. Bak ending sebuah adegan film, penuh senyum kemenangan Jokowi berlalu sambil melingkarkan tangan ke pundak sang kekasih. Sayangnya, Iriana yang tidak dilibatkan dalam skenario, tidak sadar kalau sang pujaan hati baru saja menyelesaikan sebuah skenario drama politik yang berakhir happy ending. Tapi negara dan pemerintah hal ini memusnahkan lawan segala hal yang instan, kawan-kawan. Maka dari itu, hanya ada satu kata, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup nelayan! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Selanjutnya, Bu Undang, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk menyampaikan pandangan politiknya. Mas Kalem, dipersilakan. Mas Kalem. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan Mas Aksi, kawan-kawan Mas Aksi, berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Salam perjuangan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Kawan-kawan diundang di sini, kawan-kawan datang ke sini karena kawan-kawan kesusahan untuk mencari gas. Betul kawan-kawan? Kawan-kawan di sini karena ketakutan ada tingkat di masing-masing univ kalian dan akan mengalami kenaikan UKT. Betul kawan-kawan? Kita lihat kawan-kawan, para pemimpin, para menteri, para pemerintahan sangat tutup kuping atas apa yang kita sampaikan. Betul kawan-kawan? Di mana rasa kepedulian dengan kawan-kawan? Tadi kita melihat kawan-kawan bahwasanya banyak progresivitas, banyak intimidasi dari aparat kepolisian, banyak bentuk-bentuk intimidasi dari aparat kepolisian, banyak bentuk-bentuk intimidasi dari pemerintahan kawan-kawan. Di mana rasa kepedulian mereka kawan-kawan? Aku mengundang kawan-kawan di sini untuk terus melahirkan perlawanan. Jangan sampai hari ini menjadi perlawanan terakhir kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Jangan kawan-kawan. Jangan kawan-kawan. Aku mau mengajak kawan-kawan untuk bernyanyi bersamaku. Lawan, lawan, lawan Prabowo, lawan Prabowo.